Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa lam yaj'alhu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan yughiyya bainakum adawah wal ba'da bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat fahal antum muntahun wa atiullaha wa rasulahu wahzaruhu wa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, minuman-minuman yang memabukkan, bertenung, itu adalah sebuah kekotoran dan adalah amalan setan. Orang beriman tidak boleh mengamalkannya. Fattanuhu, jauhilah, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Sungguhnya keinginan setan itu terjadi malapetaka dan permusuhan di antara kamu. Dan minum khamar dan judi itu akan menghalangi kamu dan mengingat Allah dan salat. Apakah kamu tidak akan berhenti? Kamu ikutilah Allah dan Rasul, wahzaru, dan hati-hatilah kamu. Wa in tawallaitum, setelah kamu berpaling, fa'lamu, ketahuilah, sungguhnya Rasul kami itu, kata Allah, hanya menyampaikan yang benar. Maha Allah dengan segala firman. Anak-anak yang dikasih alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah dari segala nikmat-nikmat Allah ya. Nikmat iman lah yang paling perlu sekali bagi kita. Kalau kita telah kehilangan iman, kita telah kehilangan segala-galanya. Kalau kita punya iman yang kuat, maka kita diberi rezeki oleh Allah. Kalau kita dikurangkan rezeki oleh Allah, insya Allah kita akan senantiasa aman. Tapi kalau iman itu telah tidak ada pada kita lagi, maka kita telah kehilangan segala-galanya. Banyak pun harta kita, maka menolong kita. Miskin pun tidak, tambah sengsara, tambah sengsara. Tanpa iman tidak ada yang baik. Tanpa iman tidak ada yang baik. Imanlah hartamu yang akan menjadikan kamu kaya raya. Imanlah pangkat dan jabatanmu yang akan menjadikan kamu mulia. Nah itu rebutlah iman itu. Juallah apa yang ada padamu agar engkau mendapat iman yang benar. Iman adalah sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan hebat sekali. Anak-anak sekalian kita kasih hari ini hampir-hampir tidak ada kita lihat ya. Orang-orang yang betul-betul mencari dia di mana iman yang benar itu, sehingga kebanyakan mereka hidup dalam keluh kesah. Mereka hidup dengan harta, mereka yakin harta itu menyelamatkan mereka, tapi kenyataan tidak. Banyak orang yang banyak hartanya bermasalah. Banyak orang yang tinggi pangkat dan jabatannya bermasalah. Banyak orang yang miskin bermasalah. Apa sebabnya yang bermasalah? Bukan karena kaya, bukan karena miskin, tapi karena mereka tidak jalan di jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah, walaupun mereka miskin, Allah mengatakan, adakah engkau lihat gerimis, kata Allah. Gerimis mampu menumbuhkan tanaman. Gerimis bisa menumbuhkan tanaman. Begitulah orang-orang yang katakanlah hidupnya tidak kaya raya, tidak melimpah ruah, tapi dia bisa hidup dengan tenang. Dia bisa hidup dengan selamat karena dia berjalan di jalan Allah. Tapi hamba-hamba nafsu, apakah miskin, apakah kaya, maka bergelimanglah dalam kegelapan hidup. Allah katakan kalau orang miskin, kata Allah ya, miskin tidak beriman, kata Allah,
Sama dia dengan berlayar di lautan yang gelap, atau ada ombak datang menggadang saja. Dia di awan hitam berbulung-bulung. Jangankan melihat apa-apa, tangan sendiri dikeluarkan tak bisa dilihat lagi. Begitu gelapnya hidup miskin yang tidak beriman. Uang tak percaya, rumah tangga tak elok, batang-tangka, semua masalah-masalah. Baiknya orang-orang kaya yang tidak beriman, kata Allah, sama dengan mencari matang morgana di padang pasir. Tadinya Tuhan tengah jalan tu bantu air nampaknya. Kejar, dikejarnya. Padahal itu bukan air. Dikejarnya terus sampai dia mati dalam kehausan. Yang dicarinya air terakhir. Kata nenek moyang kita Minangkabau, ayam batang dua ada padi. Nabi mati kalah kelaparan. Apa sebabnya? Dia tak bisa bersyukur dan dia tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan yang kita berzikir mengingat Allah berikan kepahaman kita hidup ini. Kalau Allah jadikan kita orang yang punya rezeki atau kaya, bagaimana kita menggunakan harta kita itu. Dan seandainya Allah miskinkan kita, kekurangan kita dalam keuangan rezeki, bagaimana kita menjalani? Ada si orang kaya ini nak ngomong, kok lainnya usah dimakan, kok indah sabar dahulu, itu mana? Kamu kasihnya, kok ada awak berada lagi imai, awak imai nak dipuji-puji nak jalin. Jika kau ada usah dimakan, kok indah sabar dulu. Jangan lompat-lompat, utang kian, utang kemari, utang sinan, utang kemari. Ada liliknya, ada utang, itu mesti lubang, ada utang. Sebab setiap utang tidak ada yang tidak membebani. Kalau ini kan, ambulan tidak hati itu mendengar buang dan terus balik. Ini adalah sudah orang bangun P6. Cuma kecil kok ada bangun P6, pulang sampai ulangan 6. Sampai di sana, ulangan 6 itu udah disilau orang tu bang P6. Ini bang P6 kan dua lain, tak lain. Masih ada bang. Bang P6 tu. Sana sampai di ulangan 6. Mana kata kau? Dalam Islam kalau ada orang kembali kawan kontan kembali 10 dua. Kalau berhutangnya kawan 9,5 juga. Jangan sebalik juga akhirnya. Orang ini kan tidak, kalau kontan orang berbalik, kalau kontan 10 anak. Dalam Islam kalau kontan 10 kalau berhutang 9,5 juga ini. Baru beras ini ada bukti membayar. Sudah salah kembalinya. Ini kan tak balik kalau kontan 10 kalau hutang berbalik kan ada 5 balik. Dan 20 kalau hutang. Islam ni apa? Pak Haji Yono, Pak Umar Haji, Pak Kemakah ya. Itu payahnya kita hari ini kita tidak hidup dalam kepahaman Islam yang benar, karena kita tidak mendapat petunjuk. Di sini lahirkan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jauhilah minuman mabukkan, narkoba, bajudi, main domino, pokoknya nak kemarin lain dia satu awak, Sungguhnya kata Allah, berhala dan rumah itu setan tak boleh meragukannya. Min amali setan, amal setan. Manusia tak boleh meragukan kecuali manusia yang memang sudah jadi setan. Yalah nak orang yang bagi nombor aku masalah saya dia nak bansai kepanjangan. Dan saya dia tahu. So ini ketika jual aku tu penganakan aku ni malam berjadi kalau jadi aja. Kau dah sudah. Tak ada penganak wajib kaju, bakal ada kailu. Nah itu nanya penganak. Itu nama. Kenapa orang itu tanya? Bang, dia tanya, kenapa tak salah saya? Dia tak salah saya. Tapi bang, itu nak kata dia. Ada tu pelanggan tak tu menyik mana tu orang tu. Macam nombor tu nak pelanggan. Tak ada apa nama dia. Ngeri dah macam ni. Kenapa Ismail tak? Ismail. Ini mungkin tak kait tu ni. Apa? Jadi kan ada orang tangannya.
ada Ustaz mengatakan akhir salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar, menegakkanlah salat itu mencegah yang kejinan. Tapi mampu sampau nonyo baca ku ankut rumah punya ilaika minna kita pendatangan pengajian. Hai nak jawab baca kitab pendatangan pengajian kan tapi wasti. Tambah aja sedikit. Kalau kita Nabi kan itu pun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang pandai, orang pandai. Atau muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar. Tidak bisa gitu, jadilah kamu mustami'an, menangah sih. Atau ini kan menangah, sekarang ada mau tanya orang bagian tadi, pada sekolahnya, apa yang saya katakan tadi? Hah? Coba dong. Nah, kita tanya kan. Yang saya nak mota, selamat mana? Masalahnya. Itu mota, ada tanya, masalahnya bagi, nama ini. Dapet nak ditanya, betul ini. Bagi doa aja supaya dah. Malah aku ngabian jadi dia ngampe. Bahaja indah, mana indah. Itu terang-terang jadi ini. Bagi si ilmu dunia. Gelaplah hidupnya, gelap. Atau kehausan. Kalau kita lihat harta ini memang sangat kita hidup di dunia ya. Tapi tidak jaminan harta itu bisa menyelamatkan manusia ya. Dan harta itu berbeda-beda nilainya. Nah, ketika basuh orang barang pasir lagi ni kan ada sekali air di tangannya kan. Kalau ada sekali tangannya. Barang mau beli ia pokoknya. Pasir balik barang ini jual. Kalau mati nak kan mahal nak beli ia. Nah, padahal pada situ balong murah ia. Jadi nilai sudah benar tergak. Begitu juga amal kita. Kini bantuan apa kalau nasar cuma tiba dalam beli pasal yang mungkar nanti. Tanya marah bukan. Jual jawab. Syaratnya macam jawab. Siapa Tuhan engkau? Ma imamuka, siapa imam engkau? Kenapa baca Quran nama? Terjawab ini. Kini bantuan apa lalu? Tapi nanti dia kira ya Allah. Sehingga ada manusia yang mengatakan qala ya laitani kuntu turab. Mana aku ibu aku jadi tanah saya mau dirubah hai lo ya. Nah, ada kamu teman-teman jawab. Jadi ada yang berada hari ini atau di besok. Kalau gini kan bantuan apa ragunan. Kan nak salat nak atau kuatnya dibuat sehatnya lama makan kayak kopi tangan munculnya. Tak pakai benar. Aku nak salat. Tapi bila telah sampai waktunya, itu baru ya. Jadi orang-orang yang hati-hati itu diambilnya lah waktu kesempatan masih ada. Ini tak mengaku salah tidak, orang lain tak mengaku dia mengaku karena kita Allah tolong. Itulah yang kita amalkan di insyaallah di pembangunan ekonomi. Mudah-mudahan Allah selamat kita, jika kita berjuang membuat kehendak Allah. Jangan sekali lagi kita berbuat karena pimpinan atau Pak Haji Sasikna waktu itu Allah. Saya sering memberikan contoh ya. Awalnya ke haju saya pagi lah ke haju. Setengah 2 hari sudah terpandai habis balik lah pandai dah duduk ya. Yo kamu sama tibu. Mana duduk nyadar ni. Ikut ke haju orang batinnya selesai kerja orang. Disandang seperti dua payah saya bagi kaji. Itu manusia. Ya, Allah Maha Melihat. Allah sepanjang waktu, sepanjang detik. Kalau manusia tidak, manusia tergantung kepentingannya. Kalau peraduannya ini buang-buang. Mana peraduannya deh? Maka manusia harus membuat kehendak. Baik dia pimpinan maupun dia karyawan, jangan buat karena yang lain. Kalau buat karena yang lain, kita akan sia-sia. Jadi lawan ini adalah suruh jauhi oleh kita, yaitu judi, minuman mabuk-mabukan, termasuk rokok. Nah, pokoknya apa yang membahayakan tubuh kita, hindarkan. Apa yang membahayakan tubuh kita, hindarkan.
Kalau jadi kalau anda doktor kan baru untuk tubuh awak ciptakan Allah, baru dengan ginjal, baru jantung, baru segala macam kan. Pemain dahsyatnya ciptaan Allah. Kemudian kita rusak dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi Allah katakan kalau kita menjauhi itu mudah-mudahan kamu berhasil. Dan kalaulah sampai ke itu tidak ada keberhasilannya, tidak ada keberhasilannya. Kamu pernah melihat ada lagi kena ada orang kironya buang ketitirannya tak tahu ketitiran punya tafsirkanlah ketitirannya ketika lima kemarin saya pasang ke lima iyo kan dua apa itu kan kata lima yang balik buang ketitiran tu ambil lagi bakalan ambil buang ketitiran besok lagi itu lagi ketitirannya ketitiran sahabi-habi harato tak jual toko tak jual tanah ada pengarah ketitiran apa yang tahu benar ketitiran aku tak ada periksa setan mana macam ketitiran hanya itu untuk ketitiran ni sahabat saya sahabi-habinya mencari nama. Kalau kita orang apa berjawab nak kembali pada nikmat tu kalau cuma dapat dia orang ketiran apa dia nak nak kita lagi kita namai orang yang bila manusia hari begitulah antusiasi pikirannya kalau dia terasa ya salah. Makanya Allah suruh jauhi kita, mudah-mudahan kita selamat. Itu ketika tinggal dulu nak ini ada aman di setiap silok bisa aja. Dulu tu saya tinggal di dulu dah pemeja kata aku meja binti lah kau. Dia alhamdulillah ditakui kan ada satu dah mana sekali. Wana rumah dulu tenang. Jadi dulu kan sampai sebelum itu bebas kan. Ini lah mau perkasa yang Indonesia. Ini dah elok je lah nak elok sikit nak kata dia. Dia ada juga menjadi benda ini oleh kan cari pindah dibuka antara-antara anda kan. Innama yuridu syaitan yuqiya bainakumul adawah wal ba'da fil kalbi wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Jadi pokoknya kalau itu di kerajaan berarti wa salatnya dan nak salat kalau itu kerajaan judi dan aku berhenti wa salat. Itu adalah titik ayat ko fahal antum muntahun tidak bukan tidak berhenti juga kata itu mana baliknya akibat daripada bermain yang tidak dibenarkan Allah. Kenakan itu mau sampai juga ada sedang zuhur sampai ke rakaat di sana. Itu kan sampai kali wa minta dan surat al-mustaqim. Pasal asal belau boleh. Dan pernah ada mahasiswa pada juga jangan. Jadinya ada kawan orang jadi bawa Islam pun nak munafik jalan doi, minta kami jalan doi. Kau doi lah minta apa artinya. Tu baca itu. Nak terjawab saya mana terjawab. Nak murah jalan doi. Nak murah. Sebabnya napa suara setan bisa membunga-bungai yang tidak baik jadi baik, yang tidak cantik jadi cantik. Malah itu pernah kejadian ya. Itu kini misalnya orang korupsi segala macam lah. Kan dia elok dia yang pernah naik kerajaan kan. Pasti elok perasaannya betulnya kerajaan. Jadi setan pun memang bisa nyubah tukang surah sihir kan. Ya biar apa orang dengan istirahat juga. Saya kalau makanan timun. Makanan timun. Ya timun nampak orang kan. Makan pada lepung-lepung dia hitam-hitam. Bisa banyak. Tapi kita orang Islam berlindung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah dari tadi. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu perlu kita amalkan. So, setan itu datangnya dari muka, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Nampak apa setan tadi datang dari hati. Kalau kasih Allah kan wahyu yang dari atasnya, kiri kanan muka belakang setan akan masuk. Kita insya Allah mudah diselamatkan Allah. Di pengajian ku amalkan banana, amalkan saya amalkan. Tidak selama ini orang kata Islam, tidak selama
Nak selamat. Nagai banyak baca dia orang itu. Bergelimpangan lagi kan, bergelimpangan, tembaga gelimpangan dan licik bergelimpangan, dan jadi dan segala macam bergelimpangan. Di akhir tuanya sangat-sangat berat. Tidak pada tahu bahawa itu adalah rahasia Allah yang Allah lihat kepada kita. Ada kata Allah, kami timpakan azab yang kecil di dunia ini supaya dia kembali taubat dan dia tidak diazab di neraka nanti. Dia tidak azab dunia ini tidak takut, apalagi azab lagi. Mudah-mudahan ayat yang kita bacakan tadi izinkan kita menjadi wahyu hati Rasul. Hati-hati kita tidak tergelincir dalam hidup kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kehidupan kita yang singkat sementara ini bermakna, punya arti baik untuk kita maupun untuk orang lain yang pernah mengenal kita. Lebih kurang banyak maaf. Assalamualaikum